Tunggu ya teman-teman ya. Kita akan membicarakan tentang Zakir Naik sekali lagi seperti yang saya janjikan kepada Anda. Bagaimana Zakir Naik ini menjadi Zakir panik ketika Anjay, Dr. Zakir Naik dibilang Zakir panik. Oke, siap, Dre. Terus gimana, Dre? dia memaksa nama Muhammad itu harus muncul di dalam Bible Kristen. Dan kali ini teman-teman dia memaksakan bahwa yang namanya Ini lu narasi maksa ya. Kalau bukan dipaksa gimana lo? Hati-hati lo. Gua kasih cabe mulut lo ya. nama Muhammad itu disebutkan di dalam kitab Kristen dan disebutkan oleh Tuhan Yesus begitu ya kira-kira ya. Nah teman-teman, video yang akan kita saksikan itu berasal dari tur Zakir Naik di Jakarta, yang Anda bisa saksikan kira-kira videonya berjilid-jilid di channel Donitan ya. Dan ini adalah sebuah bagian atau cuplikan dari apa yang menjadi pembahasan kita malam hari ini. Dan tentu saja kita berharap bahwa publik menjadi lebih cerdas ketika melihat pemaparan realita yang ada. Mari kita dengarkan teman-teman bagaimana Zakir Naik kejang-kejang dan panik. Mari Katanya Dr. Zakir Naik kita kejang-kejang guys. Oke, siap. kita dengar sama-sama. My name is Jonathan and I'm a student. You mentioned before about Prophet Muhammad in the Gospel of John, for example. What is your references? It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I shall raise thee up. It says that I shall pray to my Father to give you another comforter who shall abide with you forever. The Bible is not an English language. Brother, do you know the Bible is not an English language? The Bible is not even in Hebrew language. The Bible is Which Bible in Hebrew language? The There New is no Testament Bible in- the New Testament is in No, Greek. no, it is not in Hebrew. Your knowledge is weak. The word used for comforter here in Aramaic is parakletos. But in the original manuscript, What is the name of the manuscripts? I'm telling you, King James version. Emang King James. emang oten Indo emang bandel ya guys ya. Jadi gini guys. Jadi ibaratnya selama kita dalam ranah perdebatan ya. Ya, kita lihat nih. Kalian sering nggak nonton video Ustadz Zakir Naik? Ketika kita melihat video Ustadz Zakir Naik, beliau biasanya saat berhadapan dengan dengan Kristen luar negeri, kagak ada yang sengeyel Muslim Indo. Muslim luar negeri itu mereka tuh rentan kayak sadar keilmuan mereka. Misalnya gini, kayak tadi ya, Dr. Zakir Naik bilang manuskrip kitab tersebut yang paling tertuanya yaitu berbahasa Aramaik. Dibantah, apa itu gitu. Tetap dibantah, ngeyel. Makanya dikatakan oleh Zakir Naik, ilmumu kurang dek. Tapi tetap ngeyel. Tapi kalau di luar negeri, kalau kalian pernah nonton itu Dr. Zakir Naik, mereka tuh lebih, oh iya deh. Karena apa? Dia kurang ilmu di bagian itu. Langsung sadar diri. Sekalipun nanti imannya ya tergantung dia mau beriman atau enggak, ya bodo amat. Paling kurang dia tahu, sadar dia kurang memahami dari situ. Tapi kalau di Indonesia itu tipikalnya kayak modelan, tahu kalian jahil murakab. Jadi jahil itu dalam kitab tasawuf itu dibagi. Ada yang namanya jahil murakab. Apa jahil murakab? Diri sendiri nggak benar, dikasih kebenaran nggak mau terima dan merasa diri paling benar. Itu oten Indonesia tuh. Oke, si Andre Tangtung nih. Oke. Kita dengerin lagi dah. Version. No, Ulang. But in the original manuscript, What is the name of the manuscripts? I'm telling you, King James version. No, from the man- Greek or from the Aramaic. Please. Aramaic, where you don't understand English. You mentioned from John 14. Have you read John 16:7? Jesus said he will send the comforter. Does that mean that Jesus sent Muhammad? Is that make Jesus You God? did not You hear will the not believe prophecy. that. You will not believe that. You listen to what it said. I will ask my Father to send the comforter. Who's the Father? But Jesus Listen, says, brother. okay. Itu. Lihat debatnya. Lihat emang rocos ya. Enggak di TikTok, enggak di publik, yang namanya oten Indo yang kayak gini semua ngerocos ya. Isi tubuhnya kan tunggu dulu dijawab, nanti tanya lagi, tunggu dulu dijawab, dicatat dulu pertanyaannya, di mana mau dikritisi ditanya lagi. Emang kagak Indo nih,
kagak Indo kalau kagak ngeyel. will not believe prophecy. that. You will not believe that. You listen to what it said. I will ask my Father to send the Comforter. Who's But the Father? Jesus Listen, says, brother. Okay. Listen to me. Don't argue. Okay. First, you're not listening to me, and you're asking a question. Okay. This is a question time, not a debating time. If Okay. you can't understand English, give other people a chance. Okay. Listen to me, hear correctly, then ask. I'm quoting itu original benar apa Arabic. kata Dr. Zakir Naik. Lu dengerin dulu, siap gua jawab, lu catet di mana salahnya, lu tanya lagi. Jangan jadi kan jadi kan waktu jangan kayak gitu. Cukup apologet APII aja yang sakit kepala sama modelan kayak gitu. Lanjut. You're saying which Aramaic? Do you know Aramaic? You don't know Aramaic. So you don't know Arabic, it's not my problem. You Google. If you can't understand English, it's not my problem. I'm going back to the original. Original word is perikletos. Perikletos, if you translate, means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it means Muhammad. Okay, open, type the Gospel of John. Type. But You to, can't remember what I'm saying. I remember what you say, but to What does Gospel of understand, John chapter 14 verse 16 say? it's about Repeat. the Comforter tonight. Repeat 14, 16. If you can't repeat, then keep your mouth shut. Okay. Can you repeat 14, 16? No. If you don't know by heart, I'm giving you a chance to open your Bible. You are not like me who can remember from the brain. So the problem is you don't know your Bible, yet you're arguing. Okay, You're okay, acting okay, like a fool Dr. in front Naik. of everyone. Dr. Not Naik. Dr. Naik, your question is over. Okay. Maybe. Not okay, finish. You asked the question, I gave the answer. Okay. Not okay, go behind the queue. Can we go on to the next questioner, please? Anda barusan melihat bagaimana Zakir Naik panik habis-habisan dan Kok dia panik, anjir? kerjaannya menghina-hina kawan kita Jonathan ini. Lah, Kasihan siapa sekali. yang panik? Itu Dan anak pada kagak tahu. Masa dibilang Dr. Zakir Naik panik? Itu anak yang kagak tahu apa-apa. Dibilang Zakir Naik panik. Lucu nih orang. akhirnya itulah kualitas orang-orang seperti Zakir Naik. Yang sayangnya dipuja-puja oleh kawan-kawan muslim di Konoha ini. Ih, guys, gimana cara dia menilai, guys? Wah, nggak bisa nih Andri Tunggal ini jadi juri, nggak bisa dia nih. Nggak bisa jadi juri ini orang. Ini, Dr. Zakir Naik bilang nih, ya ini Dr. Zakir Naik nih, ditanyain nih tentang Nabi Muhammad, seorang penghibur lain. Ya, dia bawa bahasa paling kuno Dr. Zakir Naik nih, bahasa Aramaik nih, Parakletos, artinya apa? Yang terpuji. Yang terpuji di dalam Aramaik Muhammadun, oke? Muhammadim lah, tak apalah itu. Dah. Pengetahuan Dr. Zakir Naik sampai ke situ, sampai ke bahasa asli. Si yang nanya tadi, si anak itu tadi kagak tahu nih, dia bertanya, tapi dia kagak tahu tuh Bible-nya tuh ngomong apa, kagak tahu. Tuh, orang yang tahu ditolak. Si yang reaksi siapa? Andri Tangtung. Ya, si Andri Tangtung ngapain? Ngebela itu pemuda, berarti kebotolannya sama. Lucu ya teman-teman ya. Yang bener disalah-salahin, yang salah dibener-benerin, kan lucu. Seharusnya gini, kalau itu tertulis Parakletos, artinya yang terpuji, tahun abad keempat misalnya, cara ngebantah Zakir Naik, satu, biar Dr. Zakir Naik salah, bawa data abad 3 atau abad 2 atau abad lagi, bahwa Parakletos itu udah diselewengkan. Ini Dr. Zakir Naik bawa naskah dan manuskrip yang lebih tua tentang hal tersebut. Ini orang yang kagak tahu menahu, percaya LAI. Yang sakit kepala siapa? Hah? Dan si Andri Tunggal berkawar-kawar ngebela itu pemuda. Yang aneh di sini siapa? Astagfirullah. Ada ya mereka ya. Lanjut, let's go. Kita tentu ada di sini untuk kemudian memberikan edukasi teman-teman supaya masyarakat kita bisa lebih pintaran dikit. Kita akan iris tipis-tipis teman-teman sesudah yang berikut ini.
Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung di dalam live streaming kali ini teman-teman ya. Dan ya, sorry ini saya ada beberapa settingan baru ya teman-teman, tapi saya berharap tidak mengurangi dari esensi kita hari ini di dalam membahas materi atau belajar hari ini sama-sama teman-teman. Anyway, ini gerak-gerak sedikit ya, ini agak sesuatu juga, tapi ya oke lah, kita berusaha untuk lebih better ya. Oke. Ya teman-teman, kita akan sama-sama melihat bagaimana saya mau mengantisipasi bahwa akan ada beberapa teman-teman yang mengamati bahwa siaran malam hari ini tidak secara live streaming. Karena itu saya mau masuk dalam daftar isi terlebih dahulu. Apa yang akan kita saksikan di dalam pembelajaran di malam hari ini teman-teman ya. Nah, kita akan sama-sama melihat tentang disclaimer, bagaimana Zakir Naik ini sebenarnya kalau Anda lihat dia sangat dipuji-puji ya oleh Muslim Konoha ya, tapi kita menemukan bahwa dia ini sebenarnya dalam video ini menunjukkan arogansinya dengan mengatakan bahwa gereja atau bapak gereja itu dia lebih pintar. Jadi dia menunjukkan bahwa sebenarnya di sini dia merendahkan institusi gereja atau merendahkan tokoh-tokoh tersebut. Nah, kita akan sama-sama lihat apakah ini termasuk menista atau tidak ya. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana jurus hafalan dari Zakir Naik ini kena batunya. Tunggu guys. Dokter Zakir Naik menyadarkan kalau kamu nggak mau menerima kebenaran yang dihadirkan secara ilmiah, ya udah lu patuhi aja bapak-bapak gereja lu yang udah nipu lu, kan gitu dia mau bilang kayak gitu kan. Nah, sekarang gini, apa ya? Gimana cara kita bilang ke orangnya? Dalam ranah mencari kebenaran ya, kode etik kebenaran lah kita bilangnya. Intinya, lu open minded, yang benar tetaplah lu benarkan, jangan lu salahkan. Dan setiap yang salah jangan pernah lu benarkan, tetap dia pada makam yang sama salah. Kayak contoh saya bilang gini, tomat adalah buah-buahan kita bilang, bukan sayur-sayuran. Pembuktiannya adalah buah. Kalau itu memang benar, untuk apa ditolak? Kalau itu memang salah, sejatinya dia tetap buah. Mau dia dibilang mobil, ya tetap buah. Itulah fakta tentang kebenaran dan kesalahan. Jadi Dokter Zakir Naik bilang, ya udah mending lu antri aja di belakang. Kenapa? Dikasih kebenaran yang lu nggak bisa bantah kebenaran. Sekarang gini, untuk bilang salah, Beo juga bisa kita latih. Bilang Beo bilang apa? Daman salah. Beo bisa ngomong, Daman salah. Masalahnya itu Beo tahu nggak kesalahannya di mana? Jangan sama kayak binatang. Jangan sama kayak Beo yang nyalahin tapi nggak tahu salahnya di mana. Karena kita manusia nih, itu bedanya. Paham ya? Kita manusia, jadi itu bedanya. Bahwa kita ketika menyalahkan kita harus tahu kesalahannya di mana dan ngasih tahu yang benarnya di mana. Kan gitu? Sama seperti Zakir Naik, Dokter Zakir Naik tadi membahas Parakletos daripada naskah asli. Paling tidak dia harus punya naskah asli yang menjadi pembanding dan bisa menyalahkan hal tersebut. Kalau sekedar cungur, kalau sekedar mending ngantri di belakang, kagak usah nanya. Ini lagi nih, ini satu orang malah ngebela lagi nih. Udahlah, satu komplot. Ketika apa? Ketika dia dikejar terus, dia tidak tahan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ad hominem ya, dia menghina-hina penanya dan kita menemukan itu berkali-kali. Dan buat teman-teman yang mau belajar, kita akan membahas 3 sotoy atau 3 sok taunya Zakir Naik. Kebongkar oleh teman kita ini dalam video ini teman-teman ya. Dan yang terakhir kita akan sama-sama melihat bagaimana yang ingin saya bagikan adalah bagaimana karakter yang suka memirip-miripkan itu adalah ciri siapa. Dan sebenarnya di dalam Alkitab kita itu sudah dikasih tahu bahwa kalau ada orang yang mau memirip-miripkan diri dengan Yesus atau mencari-cari kesamaan dengan kebenaran, maka itu adalah pribadi apa? Ada yang tahu teman-teman ya? Tak potong ya. Ada yang tahu teman-teman kalau suka memirip-miripkan itu mirip sama karakter apa yang disebutkan dalam Alkitab? Teman-teman kita akan sama-sama lihat ya teman-teman ya. Nah kira-kira itu yang akan saya bahas. Jadi sebelum saya masuk ke disclaimer, jadi saya
berharap bahwa teman-teman Anda boleh sama-sama bisa menyaksikan video ini sampai akhir. Dan apa yang saya bagikan tadi ya, wah, Subotomo langsung komen ya, mirip apa? Mirip imposter. Mirip apa ya? Ya mirip ada salah satu karakter di dalam Alkitab yang sebenarnya sudah disebutin teman-teman ya, dan itu adalah sesuatu yang Karakter di Alkitab penyesat, benar. Nah, yang disebutin Yesus, benar, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang mengaku akulah Kristus. Benar. Benar, Dre, benar itu. Karena di dalam Alkitab ngomongnya gini, ya. Dalam kitab lu kan ngomong gini, Matius 16:20. Soal aku Kristus dan aku Mesias, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadi nggak boleh ada yang ngasih tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Lalu ada orang ketemu dengan Kristus bangkit dari kubur, pulang daripada Damsyik ngomong, "Woi, aku menyuarakan tentang Kristus." Nah, berarti siapa dia? Waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku dan akan mengatakan akulah Kristus. Benar, penyesat. Ya, pikirin aja siapa yang pulang Damsyik yang ngasih tahu Kristus siapa ayo. Tajandre. Orang Parisi. Bukan siapa yang ketemu dengan Kristus yang bukan manusia yang bangkit dari kubur? Paulus. Kesaksian Daud di dalam Kisah Para Rasul 2:31 bahwa Yesus diselamatkan, ya, Yesus diselamatkan, dagingnya tidak binasa, naik ke atas Paulus tahu aja loh. Karakternya memirip-miripkan, benar, memirip-miripkan Kristus yang sebenarnya dengan Kristus yang dia temui bukan manusia yang bangkit dari kubur. Kalau kesaksian daripada Daud bahwa dagingnya tidak binasa, daging tidak binasa, ya berarti kagak mati, ya berarti kagak dibolongin itu tangan, kagak kena itu lambung ditusuk. Gitu. Berarti Kristus yang diwartakan padahal udah dilarang. Berarti siapa dia? Penyesat. Tepuk tangan. Bagus, Dre. Bagus. Nyata, cuman mungkin nggak sebagian orang sadar ya. Plagiat apa tuh ya? Oke. Larry Paperman ngomong shalom Bang Andre. Lama nggak komen dari Sarawak. Wah, shalom ya Bro Larry ya. Dan shalom untuk beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman sebelum saya masuk ke nyapa lama-lama. Senang lama. Dia panik malah dia menista gereja. Mari kita mendengarkan ini semua teman-teman. When you say that Prophet Muhammad is in the Gospel of John, which commentary of the Bible, which church fathers who says that there is a Prophet Muhammad in the Bible? For example, I can. Ini memang diri lucu nih anak. Gini. Ini perhatiin pertanyaan nih anak. Perhatiin. Gospel of John, which commentary of the Bible, which church fathers who says that there is a Prophet Muhammad in the Bible? For example, I cannot say that Jesus is God according to the Quran. Kan lucu pertanyaannya. Tahu nggak lucunya di mana ini orang? Kalau mana buktinya? Kalau nama Nabi Muhammad ada di Bible sesuai pemahaman bapak-bapak gereja, kan lucu pertanyaannya. Tugas apologetik membuktikan bahwa pemahaman gereja selama ini telah diselewengkan daripada bahasa dasar, bahkan daripada bahasa dasar yang lebih kuno, seperti yang dibahas oleh Dr. Zakir Naik tadi di bahasa Aramaik, menyebutkan Parakletos yang terpuji dengan bahasa asli Muhammadim. Oke. Sekarang diselubungkan, semakin Bible-nya makin modern, makin diselubungkan itu kata-kata. Diganti jadi Yunani, diganti jadi Ibrani gitu, diganti jadi apalah ya, pokoknya itu diselubungkan namanya. Jadi itu yang ingin dibahas. Jadi ini pemuda memaksa Dr. Zakir Naik ngasih tahu bapak gereja mana yang berpendapat bahwa itu adalah nama Nabi Muhammad, kan lucu. Padahal tugas daripada Dr. Zakir Naik ngasih tahu kesalahpahaman bapak gereja. Ya juga sih, kan lucu nih orang. Kita lanjut nih, anak buah Andre soalnya nih. Because the Quran never say that Jesus is God, and I must study the Quran, I must study the Sirah, the Tafsir, the Hadiths, so I cannot say that my religion is perfect because the Quran says so. So my challenge to you is, which verse of the Bible that says that Muhammad is in the Bible, and where is the references? I challenge you now. Can I give which Bible am I referring to? Yes. Perhatikan jawaban Dr. Zakir Naik pakai data.
pakai pengetahuan. Yang bertanya kagak lengkap pengetahuan, kagak lengkap data. Tapi yang ditolak yang lengkap data. Kan lucu. Then you ask which Yang dibela Andre Tunggal adalah anak-anak yang tidak tahu menahu ini. church? Church is not important. We have to follow the Bible. Okay. Nah. Bible is important. Gereja itu nggak penting. Yang paling penting adalah mengikuti apa yang dikatakan Bible. Itu baru benar. Karena bapak-bapak gereja itu nggak bisa kita pungkiri adalah seorang manusia juga yang punya potensi kesalahan yang sama. Mana tahu kesalahannya disuarakan selama ini. Tapi kita merujuk kepada Bible. Ngomong apa itu Bible? Kan gitu ya? Important, not church. If church makes a mistake, you can't say that the Bible has made a mistake. I know better than the church. So I'm not going to give you the church. If you quote the Quran, any verse, I will read the Waalaikumsalam. translation, I have to follow it. If someone gives a commentary, if it matches, I take it. So please don't believe in the church. The church has made many mistakes. Si Bapak Aca-Aca Pahe-Pahe ini atau Bapak India ini adalah Bapak yang sebenarnya menunjukkan tanpa sadar rasa arogannya yang merendahkan gereja dan mengatakan bahwa gereja When you itu tidak lebih baik daripada atau dia lebih pintar daripada gereja. Kagak ada dia ngomong kayak gitu, fitnah aja mulut lu. Aduh, Andre. Memang benar dalam Filipi 1 ayat 18 ngomong apa? Bahwa benar walaupun Kristus disuarakan dengan cara dusta dan bersukacita dan secara dusta aku tetap bersukacita ya. Sekalipun Kristus diwartakan secara dusta ataupun secara jujur, aku tetap bersukacita. Memang diajarin kalian untuk bohong dalam segala hal ya nggak apa-apa. Kami paham. Cuma masalahnya bukan itu Andre Tarangtung ya. Masalahnya itu bapak-bapak India yang lu fitnah datanya lebih kuno daripada yang lu punya. Yang mau dikasih tahu, ketika lu ngomong sembarangan, dia mau bilang bahwa bapak-bapak gereja tidak lebih paham daripada Zakir Naik. Bukan. Wah, mulut lu kagak ada beda sama buang sampah. Isinya itu doang. Itu, Dr. Zakir Naik bilang, bapak-bapak gereja memahami seperti ini, mana tahu yang disuarakan ke kuping pendengaran dan otak sistem cerna pikiran kalian itu adalah tipuan selama ini, ataupun yang mereka sebenarnya nggak mereka kesadari bahwa itu adalah kesalahan. Maka kalau ingin merujuk ke arah kebenaran, kembalilah ke Bible. Lupakan dulu penjabaran bapak gereja, baliknya ke Bible dulu. Bisa ya, balik ke Bible dulu. Bible ngomong apa? Kan gitu. Mana tahu bapak gereja itu yang sama manusia, sama seperti kalian, selama ini ternyata lagi menyuarakan kesalahan. Maka saya mencoba membangun benteng pemikiran. Mari kita beradu padu dan berpikir Bible ini ngomong apa di luar apa yang dijabarkan bapak gereja. Mana tahu bapak gereja ngasih tahu yang salah. Tapi Andre Tunggal tengok nih dia ngomong apa. Ini mau bawa Dr. Zakir Naik kepada penistaan nih. Tengok nih, pinter banget. Rasa arogannya yang Dengar. merendahkan gereja dan mengatakan bahwa gereja itu tidak lebih baik daripada atau dia lebih pintar daripada gereja. Kagak ada. Zakir Naik bilang merujuk kepada Alkitab daripada penjabaran yang dijabarkan oleh gereja. Kan itu gimana sih? Astagfirullah. Ketika dia mengatakan bahwa Muhammad itu disebutkan oleh Yesus, maka teman kita Jonathan ini bertanya, mana bukti tafsir bapak-bapak gereja? Pertanyaan dari Jonathan ini adalah pertanyaan yang sangat berdasar, bahwa kamu ingin mengatakan bahwa ada Muhammad di dalam Bible, apalagi disebutkan oleh Yesus Kristus. Nah, apakah kamu punya argumen pendukung dari orang-orang ahli tafsir yang ada di dalam kekristenan, gereja atau bapak-bapak gereja yang sempat mengatakan bahwa ya itu Muhammad? Pertanyaan dari teman kita ini adalah pertanyaan yang patut untuk ditanyakan. Dan lucu. Patut untuk ditanyakan dari mana patutnya. Pengen tahu dari mana patutnya. Sedangkan apologetik selama ini membahas kesalahpahaman gereja terhadap apa yang disampaikan Bible. Sekarang gini, ketika bertanya mana tafsiran bapak gereja, sekarang gini, bapak gereja nih, gue anggaplah gue bapak gereja nih, oke, gue di podium mimbar ngomong, Yesus adalah Tuhan. Siapa Muhammad? Adalah di mata gue adalah pendiri agama Islam. Di mata gue nih, pendiri agama Islam yang antikristus karena tidak mengakui Yesus Tuhan.
Kira-kira gua bakal nafsirin nggak? Gua bakal jujur nggak? Ini ternyata nama Nabi Muhammad. Gua kagak bakal jujur lah. Karena dari awal gua itu udah wanti-wanti, ini nama nggak boleh muncul. Karena ini nama bagi gua antikristus yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini kitab nih, Al-Quran nih, ngomong Yesus bukan Tuhan. Bible nih, Yesus Tuhan. Oke, pemahaman yang gua suarakan di mimbar, Yesus Tuhan. Tiba-tiba penelitian gua ada nih Muhammadim. Pasti otak gua ini pokoknya ini nama harus nggak boleh Muhammadim. Gimana caranya? Harus gua tutupin. Kagak mungkin si penafsir itu menyebutkan si antikristus versi dia. Kagak mungkin. Maka kebohongan demi kebohongan akan terus ditutupi dan ditutupi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin bang, mereka tidak ikut ajaran Paulus, tapi ajaran Paulus disesatkan Paulus dengan doktrin gereja. Benar, tepuk tangan. Dah, lanjut lagi. Enak ini. Let's go. Andri Tangtung. Pertanyaan yang perlu banget untuk ditanyakan. Tetapi orang seperti Zakir Naik lalu kemudian cut off usul atau ide tentang membahas pendapat dari Bapak gereja itu dengan mengatakan saya lebih pintar dari gereja dan saya tidak butuh untuk ngomongin soal gereja. Teman-teman, saya ingin tunjukkan kepada Anda ya, kalau misalnya jika dibalik seperti ini, menurut teman-teman gimana? Misalnya SpongeBob bilang bahwa ayat Quran membuktikan kebenaran Kristen, misal. Lalu kemudian si Patrick bisa bilang dong, hey, jangan tafsirkan ayat Quran sembarangan. Ya dong, karena ini adalah klaim yang mengatakan bahwa ayat Quran membuktikan kebenaran Kristen. Sekali lagi ini cuma contoh ya. Patrick kalau lu bilang jangan tafsirkan dong ayat Quran sembarangan. Mana tafsir ulama? Tunjukkan kepada saya tafsir ulamanya di mana. Nah, ini adalah cara berpikir seorang muslim yang menjadi cara mereka untuk kemudian melihat tentang bagaimana memahami Quran begitu. Dan itu adalah satu cara pikirnya mereka, kita perlu hargai. Tapi bagaimana jika SpongeBob ini mengatakan, oh ulama itu nggak penting, mereka lebih bodoh, gue lebih ahli dari mereka. Kalau ini dibalik teman-teman, apa yang terjadi? Nah, ini akan menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya orang-orang seperti Zakir Naik ini adalah orang-orang yang, makanya saya perlu bertanya begitu ya. Menurut teman-teman, orang-orang seperti Zakir Naik ini merendah. Oke, kita lihat skema tadi. Lihat skema nih. Dia membalikkan keadaan. Iya, balik keadaan daripada seorang artinya ternyata depan gawang, ternyata dia Tunggal masih tercetak gol, ternyata gol jadi gol Andri Tunggal. Oke, dia membalikkan keadaan ataupun counter attack daripada Andri Tunggal. Oke, counter attack. Gini. Si penanya tadi, mana tafsir bapak-bapak gereja yang menjelaskan bahwa ada nama Nabi Muhammad seperti itu? Kita balik nih. Pahaman muslim. Oke, kita masuk ke muslim. Ada apologetika Kristen. Oke. Berdebat. Membuktikan kebenaran Kristen melalui Al-Quran. Muslim bertanya, mana ulama yang menafsirkan hal tersebut? Gimana kalau kita balik ke muslim? Kalau nggak ada penafsiran ulama kayak gitu ya berarti lu salah. Nggak bisa. Justru kita harus menerima argumentasi ini. Artinya gini, kita sadar dulu bahwa ulama itu sama seperti kita manusia. Ya, bisa jadi adanya kesalahan. Oke. Kita sampingkan dulu ulama tafsir. Kita masuk ke otak dia. Lu ketika menafsirkan hal ini dengan versi otak lu karena apa? Pertama kita akan meninjau. Lu bahas itu Al-Quran datang dalam bahasa Arab, bukan terjemahan. Jelas ya? Oke, dalam bahasa Arab, dari sistem masih kata-katanya, lu paham tafsirnya ke arah situ mana? Contoh, saya kasih contoh nih. Kita main game hari ini. Saya kasih contoh game hari ini, yaitu Al-Baqarah ayat berapa? Kita main game nih, kita main game. Al-Maidah 33 ya. Coba bener gak? Ya Al-Maidah, Al-Maryam 33. Apa ini Al-Maidah? Nih saya buka nih ya. Ini kita main game nih. Ini aku kasih contoh lagi. Nah,
Perhatikan pada Al-Maidah ayat 33. Andaikan apologetika Kristen membuktikan kebenaran Kristen dengan Al-Quran. Oke, dia baca terjemahan lu. Dia pasti dia kesini dia. Weh, ya kan? Woi, Muslim, sadar apa? Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Siapa? Isa. Pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan. Beuh! Kalian mau nolak apa lagi ini? Dia lahir, dia mati, dia bangkit hari ketiga. Anjay mabar, ya kan? Bangkit di hari ketiga. Anjay mabar. Tepuk tangan. Ya kan? Nah, terus kita membantah nih. Kita bantah dia nih. Lu mengartikan itu bahwa Isa itu dilahirkan, dimatikan, dan bangkit di hari ketiga. Katanya nih, mana ulama yang menafsirkan sama seperti lu menafsirkan? Itu kalian yang jadi muslim salah. Sama kayak kita enggak percaya bapak-bapak gereja, sama seperti mereka kagak pernah percaya ulama. Jadi kita muslim dalam hal menyikapi hal tersebut, membawa mana ulama yang menafsirkan sama seperti lu menafsirkan, itu salah cara. Ya. Karena oke, gua setuju apa yang lu bilang, tolong cernakan kepada gua. Maksudnya gimana cernakan? Pertama, terjemahan bisa jadi salah, akan tetapi bahasa asli tidak pernah salah. Pertanyaan saya, contoh. Turn right, belok ke kanan. Oke. Ada penafsir. Right itu kan memiliki dua makna. Ada kanan dan ada benar. Pentranslate menartikan apa? Belok yang benar. Padahal itu maksudnya adalah belok ke kanan. Dia nafsirin, dia menerjemahkan belok yang benar. Arti right kan benar ya. Arti right benar. Arti right juga kanan. Jatahnya di situ menceritakan bahwa belok ke kanan. Tapi si translator mengatakan beloklah yang benar. Maka siapa yang salah? Translator. Bahasa aslinya tetap menyemat esensi yang itu ceritanya tentang belok kanan. Ya, berarti translate bisa salah. Oke. Maka di sini konsekuensinya Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Maka paling kurang dari mana, kalau apa yang kamu sampaikan itu benar wahai apologet Muslim, Kristen, dari mana? Dari bahasa aslinya kami dapat pahami bahwa apa yang kamu pikirkan itu adalah benar. Tolong suguhkan kebenaran itu kepada kami. Karena kalau kalian bertanya, tolong hadirkan para ulama yang menafsirkan hal ini. Nggak bisa, karena mereka nggak percaya ulama. Tapi dalam ranah apologetika, tolong buktikan pemahamanmu itu benar. Oh, kita nggak butuh, kan kita udah ada translate. Dari translate ini kita pahami semuanya. Itu botol namanya. Karena kita nggak akan kalah di sini, kita ngomong kalau kamu nggak paham, jadi jangan sok paham. Dengerin, salamun ini artinya kesejahteraan. Alayya di sini ada ya mutakallim, di atasku. Yauma wulidtu. Wulidtu ini adalah kalimat fi'il madhi. Arti madhi mengandung peristiwa yang telah terjadi. Diambil daripada kata walada, yulidu, wa wildatan, ataupun walada, waladu, walada, waladu, waladat, waladata, walidna, walidta, walidtuma, walidtum, wulidtu. Nah ini fi'il madhi, berarti sudah terjadi. Karena ini lampau. Berarti Nabi Isa berdoa. Apa yang didoakan Nabi Isa? Salamun. Sejahterakan namaku ketika aku telah dilahirkan. Berarti dia udah lahir. Wa yauma amut. Tanya ke dia, Amuts ini apa? Amuts ini apa?
Apakah itu fi'il madhi? Bukan. Ini ternyata fi'il mudhari. Fi'il mudhari mengandung zaman ataupun mengandung waktu yang akan datang, belum kejadian. Amut diambil daripada kata yamutu, yamutani, yamutuna, tamutu, tamutani, yamutsna, tamutu, tamutani, tamutuna, tamutina, tamutani, tamutsna, amutu, namutu. Ini menceritakan tentang sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi suatu saat. Nabi Isa bakal mati. Kapan? Di akhir zaman. Amut. Wa yoma ub'as. Ini diambil dari kata yub'asu apa? Yab'asani, yab'asuna, tab'asu, tab'asani, yab'asna, tab'asu, tab'asani, tab'asuna, tab'asina, tab'asani, tab'asna, ub'asu, nab'asu. Apa ini? Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Sesuatu yang akan datang. Berarti belum kejadian kebangkitannya. Alam kebangkitan terhadap Nabi Isa belum kejadian. Berarti tertolakkan secara mentah. Itu gamenya, teman-teman. Paham? Jadi kalau seandainya apologetika Muslim menyampaikan pemahaman Bible, nggak bisa ditanyakan mana tafsir Bapak Gereja yang menjelaskan hal tersebut. Nggak bisa. Karena hari ini yang namanya potensi apologetika itu membuktikan bahwa pemahaman gereja ini telah salah di luar apa yang dijelaskan Bible. Sekarang apologetika Muslim. Ketika ada Kristen yang menjabarkan Al-Quran dan membuktikan kebenaran Kristen dengan Al-Quran, nggak boleh nanya kepada mereka ulama mana yang menafsirkan seperti itu. Kenapa? Karena mereka kagak percaya ulama. Paling kurang tanyakan kepada mereka dari mana mereka paham bahwa maksudnya seperti itu. Sedangkan kita tadi paham maksudnya bukan seperti itu. Dari apa? Sistemasi kata bahasa Arabnya. Makanya saya bilang, Muslim ini agama yang benar. Walau diselewengkan bagaimanapun tidak mampu untuk kalian selewengkan. Karena inna dina indallahil Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mantap. Lanjut. Kepada kita bahwa sebenarnya orang-orang seperti Zakir Naik ini adalah orang-orang yang, makanya saya perlu bertanya begitu ya. Menurut teman-teman, orang-orang seperti Zakir Naik ini merendahkan simbol agama lain nggak tuh? Kalau ada orang Kristen yang mengatakan ulama itu lebih nggak usah didengerin, ulama itu maaf ya tidak pintar, terus dianya lebih pintar. Bukankah Muslim langsung udah kebakaran jenggot, lalu kemudian udah ngamuk-ngamuk mengatakan bahwa kamu menghina ulama saya, kamu menghina tokoh-tokoh kiai-kiai kami dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi dengan Zakir Naik. Ketika dia mengatakan gereja tidak penting dan dia lebih ahli, lebih pintar dari gereja, lebih pintar dari bapak-bapak gereja. Saya cuman bingung aja, kenapa orang-orang seperti Zakir Naik ini, si buronan India ini, dari negeri Vrindavan ini, kenapa buronan ini begitu dipuja-puja oleh orang di Konoha ini? Teman-teman ada yang punya jawabannya nggak tuh ya? Ya, bagi orang-orang seperti ini, Zakir Naik ini dianggap mendakwahkan agama rahmatan lil alamin. Saya cuma bertanya-tanya aja, rahmatan lil alaminnya tuh dari mananya gitu. Dari apa yang kita tonton, kita jadi mempertanyakan, manakah rahmat bagi semesta? Ini rahmat buat siapa? Begitu kan ya. Nah teman-teman, saya kira itu menjadi satu disclaimer pertama saya untuk kemudian menunjukkan kepada Anda bahwa orang-orang seperti ini perlu untuk dilawan. Orang-orang seperti ini perlu untuk dilawan cara mainnya. Tentu saja kita tidak berbicara tentang agama orang, karena itu urusan agamanya orang lain, kita nggak ngurusin. Tetapi cara berdakwah yang seperti ini harus kita lawan. Karena cara berdakwah seperti ini adalah cara berdakwah yang saya tidak tahu di mana rahmatnya. Di mana katanya rahmatan lil alaminnya itu, saya tidak tahu. Rahmatan ya. lil alamin. Nah, Zakir Naik mampu memualaf. Rahmatan lil alaminnya karena mengangkat lu daripada kebodohan lu untuk agar pintar. Tapi masalahnya lu nggak mau terima kepintaran yang dihadirkan oleh rahmatan lil alamin. Gimana sih? Kan Richard Lee katanya.
Ngomong-ngomong soal Richard Lee, saya ya udahlah nanti aja deh ya. Oke lah, agama paling damai tapi sukanya waduh ngerusuhin agama lain. Wah itu saya susah ngomongnya ya. Tapi saya nggak tahu teman-teman setuju nggak dengan Bro Rico ini ya. Ya oke, teman-teman selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Sorry saya masih belum sempurna setupnya ya, tapi terima kasih teman-teman sudah komen, sudah masuk gitu ya. Terima kasih buat teman-teman sudah bergabung. Ada 700 ya peserta di live streaming kali ini ya. Ada Jeremia Raja Guguk, Shalom, Lama. And you're asking a question, brother. Okay. lainnya. Mari kita dengarkan teman-teman. But who's the father? But Jesus Listen, says, brother, Okay. listen to me. Don't argue. Okay. First, you're not listening to me and you're asking a question. Okay. This is a question time, not a debating time. Okay. If you can't understand English, give other people a chance. Okay. Listen to me, hear correctly, then ask. I'm quoting original Aramaic, you're saying which Aramaic? Do you know Aramaic? You don't know Aramaic. So you don't know Arabic, it's not my problem. You Google. If you can't. Paham? Ini Dokter Zakir nih udah nyentil ini akal dua orang nih, Andre Tangtung sama yang nanya. Nih. Perhatiin. Okay. First, you're not listening Pertama, to me. kamu tidak mendengarkanku dan kamu mengajukan pertanyaan. Itu satu. Oke, berarti lu ngeyel. Lu menganggap diri lu paling benar dan lu ngajuin pertanyaan. Siap. And you're asking a question. Okay. This is a question time, not a debating time. Okay. If you can't understand English, give other people a chance. Okay. Kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris dalam King James Version, maka kasih kepada orang lain yang paham. Listen to me, hear correctly, then Maka dengarkan apa yang aku ngomong, lu dengerin baik-baik ya. Lalu tanyakan, kalau lu udah bertanya, lu terima jawaban. Kalau lu kurang ilmunya. ask. I'm quoting original Aramaic, you're saying which Aku mengutip bahasa Aramik nih, karena lu kagak paham Aramaik. Jadi saat lu kagak paham Aramaik, itu bukan masalah gua, masalah lu. Kamu bertanya bahasa Aramaik yang mana? Kan lucu. Aramaic. Do you know Aramaic? You don't know Aramaic. Aku tahu Aramik, kamu tidak tahu bahasa Aramaik. Dan kamu menggugat aku, itu hal yang lucu, kata dia. Benar. So you don't know Arabic, it's not my problem. You Google. If you can't understand Kamu nggak paham Aramaik, cuma paham LAI doang. Itu bukan urusan aku, itu urusan kamu untuk nyari tahu kitab kamu. Ketika kamu nggak tahu, aku lebih tahu. Kau dengerin aku, kan gitu masalahnya. English, it's not my problem. I'm going back to the original. Original word is perikletos. Perikletos, if you translate, means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it means Muhammad. Okay, open, type the Gospel of John. Type. But You to, can't remember what I'm saying. I At least remember what you say, but to What does Gospel of understand, John chapter 14 verse 16 say? It's about the Comforter. Repeat 14, 16. If you can't repeat, then keep your mouth shut. Nah, dibilang ini arogansi, bukan. Kalau lu memang nggak bisa mengulang itu dengan bahasa Aramaik, mending lu diem. Karena dari tadi aku mau menjawab, lu potong-potong. Jadi ibaratnya, ketika Kristen dibahas Yunani, dia nggak ngerti Yunani, nggak jadi masalah kita, teman-teman. Jadi di sini kan menceritakan bahwa kalau seandainya dibahas bahasa asli ya, yang dipahami, Yunani, Ibrani ya, Aramaik ya, dikasih tahu itu bahasa-bahasa itu tuh. Dia kagak ngerti. Apakah itu jadi masalah dan kita harus membuat dia ngerti? Nggak jadi masalah. Salah lu kenapa nggak ngerti? Itu kitab-kitab lu, bukan kitab gua. Ketika gua lebih paham bahasa aslinya, seharusnya lu dengerin gua. Caranya lu harus nyari data pembanding. Contoh, gua bawa Aramaik. Lu bawa Aramaik terkuno. Gua bawa Aramaik tahun abad kedua misalnya. Lu nyari abad yang satu yang bisa ngebantah omongan gua. Tapi kalau omongan gua udah yang paling kuno, udah yang paling dasar, lu nggak bisa tapi ngeyel. Itu lu paling lucu tuh. Can you repeat 14, 16? If you don't know by heart, I'm giving you a chance to open your Bible. You are not like me who can remember from the brain. So the problem is you don't know your Bible, yet you're arguing. Jadi masalah lu nggak tahu Alkitab lu, bukan jadi masalah gua. Tugas gua ketika lebih tahu, gua suarakan. Mampus nggak lu? Mampus. Okay, You're acting like a fool in Dr. front of everyone. Dr. Not Naik. Dr. Naik, your question is over. okay, maybe. Not okay, finish. You asked the question, I gave the answer. Okay. Not okay, go behind the queue. Can we go on to the next questioner, please? Anda bisa melihat bahwa itulah yang terjadi, bahwa si Zakir panik ini jadi kejang-kejang ya. Kenapa si Bukan Zakir? jadi kejang-kejang. Gini. Al-jawabu lil jahilu. Karena apa? Di dalam Islam aja ngajarin. Tahu nggak apa yang diajarin dalam Islam, teman-teman? Dalam Islam mengajarkan al-jawabu lil jahil adalah tarkuh.
Apa itu? Jawaban kepada orang yang jahil, yaitu meninggalkan jawabannya. Pergi dan tidak menjawab, atau usir dia dan tidak menjawab. Paham? Paham maksud saya? Kalau ada orang pintar yang bertanya, kalau kita tidak menjawab, berarti kita adalah orang bodoh. Karena apa? Orang pintar tidak mampu kita hadapi. Dan kita kasih tahu nih. Oke. Tapi tarkul jahil, meninggalkan orang yang jahil, orang yang bodoh adalah jawab. Itulah jawabannya. Apa? Ketika kamu meninggalkan orang yang jahil. Ketika orang gila ngomong bahwa dia adalah presiden, cara ngejawab yaitu bukan ngebantah. Kalau lu ngebantah, oh bukan lu presidennya, sama-sama gila, udah tahu dia orang gila. Caranya apa? Tarkul jahil, tinggalkan orang gila, ataupun mengiyakan apa yang dikatakan orang gila, selesai. Cara mengapresiasikan orang gila yaitu dengan mengiyakan apa yang dia omongkan, bukan di debat. Kalau di debat apa beda lu sama orang gila, kan gitu ya. Nah, jadi Dr. Zakir Naik udah benar sikapnya. Kalau orang ini tidak punya data yang lebih kuno daripada data yang aku bahas, maka jawaban yang sebenarnya yaitu apa? Suruh itu orang duduk, nggak usah nanya. Karena lu nggak punya data pembanding, saat dijelaskan lu ngeyel. Itu yang jadi masalah. Lanjut. Panik ini saya tidak punya respek sama sekali dengan si Bapak Perindapan ini ya teman-teman ya. Artinya apa yang ditunjukkan kepada kita ketika dia sudah mulai ngomong klaim-klaimnya dia, Bible itu nggak dalam bahasa Ibrani, itu aja dia udah nggak ngerti apa yang dia ngomongin ya. Lalu kemudian teman kita ini bilang mana buktinya. Lalu kemudian dia mainan atau cara main dia adalah kemudian ngomong, kamu itu ilmumu cetek, kamu itu bodoh, kamu itu nggak pinter dan sebagainya. Itulah caranya si Zakir Naik. Dan kita semua sudah pernah tahu. Inilah ad hominem yang dilakukan oleh Zakir Naik. Dan kalau saya ingin bisa mengajak Anda untuk sedikit kilas balik ya teman-teman ya. Saya pernah memuat sebuah video di mana Zakir Naik ini beradu argumen dengan seorang pemuda dari Afrika. Mari kita dengarkan sama-sama ketika Zakir ini kerjaannya tuh ketika dia merasa terancam, yang dia lakukan adalah dia cuman menuduh orang bodoh, menuduh orang tidak pintar, mengatakan orang itu tidak bisa bahasa Inggris. Itulah cara Zakir Naik. Mari kita dengarkan. But I believe you're not well versed with the Bible. Because the quotation was half, it wasn't correct. I will give you what? Oh, sorry, ini suaranya sedikit berkurang ya. Saya lupa juga bahwa suaranya berkurang. Izinkan saya membereskan sedikit teman-teman ya. Jadi ini saya beresin sejenak. Lama. Ulang. You're quoting a reference from the Bible, Gospel of John, chapter number 14, verse number 6. No. Gospel of John, chapter 14, verse 28, and the Gospel of John, chapter 5, it says, my Father. Keep saying, Jesus, my Father. Do you agree? Jesus Christ on his own can do zero. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God is a Muslim. Chapter 5, verse number 30. Do you believe? Yes, 100% I believe. So if you believe That means Jesus has a Father in Quran, whole Quran. So in whole Quran, there is no mention the Father. You not call Allah my Father, right? Of course we don't. Someone when he say Allah is my Father, Allah he is out of Islamity, right? Correct. So how you say Jesus? You say keep says my Father, but you say you reject. Because this is not debate. If you want to debate, call the most famous priest in Africa who can get 30,000-40,000. I'll debate with him. You understand? You're a kid. What's the use of debating with you? You ask the question, I'll give the reply. Do you understand English? I think your English is poor. You have to go back to school to learn English. It's okay. It's okay. If my English is poor, but I understand you. That's not fun of me, huh? Respect him, but he make me fun of me. Why? Hold your question. Because you're contradiction. You don't understand English. I understand. Please can you off the microphone? The brother is crazy. The brother is crazy. Help. Ya, begitu kira-kira yang dikatakan oleh. Oke, kita bongkar dulu ini. Ya, kita bongkar dulu teman-teman. Tahu nggak kalian ini pemuda ngomong apa ya sebelum dibela sama si ini ya, si Andri Tunggal? Tahu nggak pemuda ini ngomong apa?
Mana di Al-Quran kalau Yesus, ya, di dalam Bible Yesus ngomong my father, bapakku, bapakku. Mana di dalam Al-Quran kalau Yesus ngomong ke Allah itu dia adalah bapak? Kan lucu. Tugas daripada Al-Quran membantah konsepsi anak Tuhan. Mana buktinya? Oke, buka di Al-Maryam lagi. Al-Maryam kayaknya orang Kristen nggak perlu banyak deh. Neliti Al-Maryamnya udah terjawab semua di sini. Nih apa dikatakan? Makana lillahi ayattaqida mi waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lakun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Nah, berarti di sini maha suci dia daripada punya anak. Jadi gimana dia bisa dipanggil bapak? Jadi tugas daripada Al-Quran adalah klarifikasi bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Akan tetapi anggapan orang-orang dia adalah anak Tuhan. Artinya Yesus mengatakan bahwa aku bukan anak Tuhan. Tapi dikatakan ini Rabbi wa Rabbukum, ini Tuhanku dan Tuhanmu. Mereka artikan ini bapakku dan bapakmu. Kagak ada. Contoh, pemanggilan bapak dan father ini perjanjian lama nih. Seharusnya kalau memang Tuhan itu dikenal dengan bapak-bapakan, Musa lah orang yang pertama manggilnya father. Musa nggak ada tuh, ngomongnya apa? Elohim. Elohinu Tuhan kalian. Ya, Elohim. Ya, kagak ada bapak-bapak no. Masuk di era Nasrani karena berpaham ini adalah anak Tuhan, mereka keluarkan pemahaman versi mereka bahwa Yesus harus dituhankan dan dia adalah anak Tuhan, maka ada bapak-bapakan. Dan lu menuntut nih, si pemuda Afrika tuh menuntut, oh di Bible berarti kalau memang Al-Quran ini benar, harus ada Yesus ngomong kepada Allah Bapak. Berarti menunjukkan apa? Apa bedanya Al-Quran sama Bible lu? Kalau Al-Quran juga membahas bahwa Yesus anak Tuhan, kan lucu. Sedangkan tugas Al-Quran ngasih tahu bahwa Yesus bukan anaknya Tuhan, tapi Yesus adalah perantara penyampaian wahyu, sama seperti Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa Tuhan yang memberikan alam ini adalah entitas pencipta langit dan bumi ini, dialah yang satu. Aku lahir tanpa bapak wajar, sama seperti Adam tanpa ibu dan bapak dan tak pernah dituhankan. Iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu. Kalau Tuhan berkehendak, kun fayakun, semua jadi. Itu aja, selesai. Jadi ngapain harus nanya bapak-bapak? Kan lucu nih, pemuda nanya, oke, baru benar Al-Quran. Kalau seandainya di Al-Quran ada Yesus panggil bapak-bapak. Yesus panggil bapak-bapak ketika ada orang yang berpaham Yesus anak Tuhan. Maka keluarlah tulisan, oh Yesus berarti kepada Tuhannya berarti bapaknya. Keluar tulisan kayak gitu. Sesuai apa yang dimaukan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan engkau tutupi yang benar dengan yang salah, padahal kamu mengetahui. Itu mau dikasih tahu sama Al-Quran, bahwa mereka dengan tangan jahilnya nulis. Apa yang mereka tulis? Oh ini bapakku, ini bapakmu. Karena apa? Mereka paham bahwa Yesus anak Tuhan. Sedangkan Al-Quran datang klarifikasi, ngasih tahu kagak ada keanak-anakan, bahwa Tuhan enggak patut punya anak. Kalau lu mau pakai otak, gimana Tuhan entitas pencipta langit dan bumi lu mau samakan bahwa dia butuh anak? Kagak butuh dia anak-anakan, kagak butuh. Yang butuh beranak-beranak itu kalian. Tuhan kagak butuh. Ya, nggak ada tahta pewaris Tuhan, kagak butuh Tuhan. Itu yang mau dikasih tahu, coy. Gimana sih? Astagfirullah. Kita lihat dia bela kayak mana nih ya. Ini orang nih bela gimana lagi ya? Zakir Naik. Teman-teman, dari sini Anda sudah bisa melihat pola dari Zakir Naik ketika dia sudah mulai panik. Ketika dia sudah mulai panik, atau ketika dia sudah mulai salah cara, atau ketika dia sudah mulai bingung dia mesti ngomong apa, teman-teman, yang keluar dari perkataannya adalah cuman bisa merendahkan orang-orang. Yang bisa dia lakukan adalah dia kemudian menuduh orang tidak bisa mengerti bahasa Inggris, tidak bisa lakukan. Bukan itu Andre Tangtung. Di mana Dr. Zakir Naik ngasih tahu. Ya. Tugas Al-Quran ngebantah pemahaman Yesus anak Tuhan. Dan si kawan nuntut harus ada bapak. Yesus manggil kepada Al-Quran, kepada Tuhannya bapak. Kan berarti orang gila nih. Kenapa orang gila? Ini tugas Al-Quran menghilangkan kata bapak itu, bahwa dia bukan anak Tuhan. Si kawan nuntut di Al-Quran agar Yesus jadi anak Tuhan di Al-Quran. Kan lucu. Aduh. Pasti bingung tak bisa jawab. Benar.
benar. Memang orang Kristen bingung tak bisa jawab. Benar. Oke, lanjut. Mana dia? Ada ngadi-ngadi ya. Oten nih bertanya aja ngadi-ngadi apalagi ngejawab. Ini dan itu. Itulah yang dia lakukan. Dan kalau Anda bisa melihat bahwa orang-orang seperti ini menjadi kesukaan dari Muslim di Konoha ya, dan itu sangat saya sayangkan sekali. Sangat saya sayangkan sekali. Dan apa yang bisa dia lakukan adalah dia cuma bisa bilang, ini hafalannya. Ya, hafalannya begini, kamu bisa ulangin nggak? Kalau teman-teman perhatikan dia melakukan ini kepada si Jonathan ya, teman kita ini. Kamu bisa ulang nggak? Kamu bisa repeat nggak? Kamu bisa repeat nggak? Kalau kamu nggak bisa repeat, you don't have brain katanya. Kamu nggak punya otak. Artinya apa? Ilmumu cetek. Artinya apa? Kamu nggak bisa apa-apa. Teman-teman, orang-orang yang melakukan cara seperti ini adalah orang-orang yang cuma berpikir bahwa hafalan itu segalanya. Jadi Zakir Naik ini seringkali menantang orang-orang yang kemudian mulai mempertanyakan dia. Dia akan ulang dengan, kamu bisa hafal nggak? Kamu bisa hafal nggak? Kamu tahu nggak bahasa Inggris? Jadi orang-orang seperti ini cuman baru bisa di level hafal. Yang tentu saja disukai oleh orang-orang kelompok Hebatnya Islam bisa di level hafal, tahu salah yang benar. Hebatnya Kristen kagak ada di level hafal, mau aja disuguhkan sesuatu yang sifatnya kebohongan. Gimana sih? Kalau yang sesat kalian telan aja. Kok kami nggak bisa langsung telan yang sesat-sesat. Nggak kayak kalian langsung A semuanya. Kagak ada. Yang memang kemampuannya cuma bisa hafal dan merasa senang kalau misalnya menghafal itu dianggap sebagai sesuatu yang wah sudah pinter banget ya. Menghafal itu adalah sesuatu yang sudah wah ini udah expert. Kenapa? Dia hafal. Nah, Anda bisa lihat gak bahwa orang-orang yang cuma bisa menghafal ini pada akhirnya menunjukkan kualitasnya dan memang disukai oleh orang-orang yang kerjaannya cuma bisa menghafal, membeo, menghafal dan sebagainya. Anda bisa melihat bahwa ada teman-teman yang kemudian ngomong, apakah merendahkan orang lain adalah wajah dari ajaran Allah? Nah, teman kita ngomong nih, Simon, hanya setan yang merendahkan manusia. Waduh, gimana tuh ya? Nah, itulah yang terjadi. Dan kita gak bisa pungkiri, saya rasa tidak ada orang yang bisa menyangkali ini, teman-teman ya. Bahwa mereka ini kerjanya cuma bisa menghafal, dan mereka itu sangat kagum dengan orang-orang yang bisa hafal. Padahal kalau kita belajar dalam namanya taksonomi Bloom, kita tahu bahwa menghafal knowledge itu, cuman tahu knowledge itu adalah bagian paling dasar atau lower order dari sebuah cara berpikir atau kemampuan berpikir manusia. Dan sayang sekali, mereka-mereka ini memang kerjanya cuma bisa knowledge. Berpikir komprehensif pun mereka tidak bisa, ya. Jadi kalau misalnya sudah tidak bisa hafal, lalu kemudian mulai terpojok, mulai dipertanyakan apa yang mereka lakukan. Mereka menyerang orang, mereka merendahkan orang dan sebagainya. Anyway, Badan Gizi Nasional mengatakan IQ anak Indonesia itu rendah, rata-rata di angka 78. Itu kata gini. Tujuan kita ngafal ngapain sih, teman-teman? Yang lucu, yang dinamakan sistem salah dalam hafalan, yaitu menghafal kebenaran sekalipun tidak salah. Sekalipun itu salah. Contoh gini. Ada seseorang yang lu fanatik. Ya, dia ngomong gini. Beca itu bukan alat transportasi. Ya. Beca itu bukan alat transportasi, tapi sayur-sayuran. Lu fanatik sama tuh orang. Lu hafal argumentasinya. Apakah itu hafalannya benar? Salah. Apakah itu sistem pikir yang benar? Salah. Karena tidak ada pembuktian terhadap hafalan lu. Sedangkan Islam menghafal karena tujuan apa? Memelihara. Bukan tujuan sebagai knowledge. Apa? Islam agar keaslian daripada Al-Quran itu dihafalkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang Islam itu dapat membackup data asli daripada firman Tuhan. Nggak kayak mereka, per tahun diubah. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Tujuan hafalan dalam Islam. Bukan tujuannya menghafal sejarah. Kayak contoh gini. Anda menghafal sejarah dan menyuguhkan, itu bodoh. Tapi Anda harus tahu sejarah yang Anda baca esensinya mau ngomong apa. Itu baru benar. Mau ngomong apa, dan data pembandingnya apa, dan relevansinya apa, jalan keluar tengahnya apa. Itu baru benar. Tapi kalau menghafal jawaban, paham nggak artinya? Menghafal jawaban bisa jadi yang lu hafal salah.
di balik jawaban yang ditanyakan. Itu baru namanya salah. Maka yang dibicarakan segitiga yang lu buat tadi itu menghafal sesuatu yang lu anggap benar. Sedangkan Al-Quran mempunyai esensi lain. Penghafal, penjagaan, bukan untuk menyuguhkan suatu saat, bukan. Karena yang wajib menyuguhkan kebenaran nanti adalah ulama mufassir ataupun orang yang paham esensi Al-Quran. Baru kemudian dia bisa mengucapkan dan melafalkan dan membuktikan ini benar. Kalian udah nggak hafal, kitabnya diubah ya kayak manapun ya terima-terima aja. Nggak bisa. Pembuktian terhadap kebenaran itu apa? Itu yang harus diperdebatkan. Bukan tentang ini benar, ya udah benar. Nggak ada. Pembuktian lu bisa ngomong ini benar apa? Cara menyandingkan rasio sehingga kemudian adanya kesimpulan terhadap kebenaran apa? Sama juga seperti Al-Quran. Bukan tentang adu hafalan. Lu kagak hafal, lu bawa satu ayat yang lu kagak hafal, lu kasih nampak. Kalau ada orang ngomong, lu ayat itu gak bisa hafal, lu bawa, gue udah hafal, itu orang itu salah. Kalau mengadu pertanyaan yang ditanyakan terhadap Al-Quran dengan hafalannya dia salah. Tapi apa? Ketika ditanyakan tolong jawab yang lu pikir ini benar dan orang lain mampu berpikir kalau ini benar, gitu. Dinamakan dengan objektivitas. Secara objektif ini dibahas dengan sistem apa sehingga lu juga bisa paham. Bukan tentang hafalan. Karena hafalan itu bercerita tentang penjagaan bahasa asli Al-Quran. Itu doang. Oke, teman-teman, untuk malam ini udah ya. Yang di YouTube juga sekian, terima kasih banyak. Ya, saya tutup yang di YouTube dulu. Subhanakallah wa bihamdika. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa dibagikan kalau kemudian bermanfaat. Nah, untuk live diskusi, live reaction kita. Tiap malam kita bakal reaksi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk yang di YouTube saya tutup dulu.